itu menyapa Bilal. Wahai tukang azan kakekku, bagaimana kabarmu? Bilal kaget, ia menoleh melihat anak kecil itu. Ternyata di tangan kanannya ada Sayyidina Hasan, di tangan kirinya ada Sayyidina Husain. Bilal betul-betul kaget bercampur dengan gembira. Kemudian Bilal mengangkat tangannya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kemudian engkau kirimkan kepada aku orang yang sangat dikasihi oleh kekasihmu. Kemudian Bilal menghadap kepada Hasan di samping kanannya. Lalu Hasan diberdirikan. Kemudian Bilal memberdirikan Husain. Dilihatnya wajah Sayyidina Hasan. Kemudian dilihatnya kaki Husain. Ditatapnya keduanya dengan sangat lembut. Diulanginya hal itu berkali-kali. Dan ketahuilah wahai saudara-saudaraku, wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Rasulullah, dan kaki Sayyidina Husain sangat mirip dengan kaki Rasulullah. Setelah itu dipeluklah kedua anak kecil itu. Dengan derai air mata Bilal berkata, ya Rasulullah, sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu ya Rasulullah. Saudara-saudaraku, sedemikian besarnya cinta Bilal bin Rabah kepada Rasulullah. Setiap hal yang berkaitan dengan Rasulullah tidak pernah ia lupakan. Bahkan sampai keringat Rasulullah pun Bilal masih mengingatnya. Luar biasa, itulah sebuah kecintaan yang sangat tinggi kepada seorang kekasih. Tidak lama kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berkata, Paman Bilal, aku kangen padamu. Aku rindu ingin mendengar suara azanmu. Bagaimana kalau paman azan lagi? Bilal bingung. Ia menoleh ke wajah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ia menoleh ke wajah Sayyidina Umar. Abu Bakar dan Umar yang dilihat oleh Bilal kemudian berkata, lakukanlah wahai Bilal. Lihatlah saudaraku, hubungan baik antara sahabat Nabi dengan cucu Rasulullah. Meskipun cucu Nabi hanyalah anak kecil, akan tetapi sangat dihargai oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar adalah tokoh besar bangsa Arab. Bahkan Abu Bakar saat itu adalah seorang khalifah dan Umar adalah wakil dari khalifah. Sekali lagi Abu Bakar berkata, lakukanlah wahai Bilal. Kemudian Bilal menoleh kepada Hasan dan Husain. Wahai Hasan, wahai Husain, sebelum engkau memintaku untuk azan, khalifah dan wakilnya sudah memintaku untuk azan. Tapi permintaan dari keduanya kutolak. Tapi sekarang, karena yang memintaku adalah kalian, cucu Rasulullah, aku tidak berani untuk menolaknya. Sebab aku takut, jika aku menolak permintaanmu saat ini, aku takut Rasulullah akan menolak untuk azan di depannya di surga nanti. Allahu Akbar. Semua hal oleh Bilal selalu dihubungkan dengan Rasulullah. Sehingga kemudian ditentukanlah waktu azan untuk Bilal. Ketika waktunya sudah ditentukan, beberapa orang yang sudah mengetahui kedatangan Bilal, mereka datang ke masjid untuk menunggu. Kapan Bilal mulai azan? Kapan Bilal akan azan? Dan tibalah waktunya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Bilal azan di waktu sahur, pada waktu subuh. Orang-orang sudah pada menunggu. Mereka bertanya-tanya, di mana Bilal? Kenapa dia belum kelihatan? Kenapa Bilal belum datang? Di saat sudah masuk waktu sholat, tiba-tiba ada orang yang berdiri. Orangnya kurus, kulitnya hitam, tapi orang-orang bisa merasakan dari tubuhnya yang kehitaman itu memancarkan cahaya keteduhan, cahaya iman, cahaya yang penuh kecintaan kepada Rasulullah. Orang-orang melihat Bilal berdiri di tempat yang biasanya dulu Bilal berdiri, di tempat biasanya Bilal mengumandangkan azan. Maka suasana itu telah mengingatkan orang-orang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mulai berjatuhan air mata dari orang-orang yang hadir di tempat itu. Kemudian Bilal berjalan, dan jalannya Bilal tidak berubah seperti dulu. Maka semakin kuat kenangan mereka kepada Rasulullah, sehingga yang hadir di masjid mulai menangis. Dan berjalanlah Bilal, ia memecah shaf, barisan jamaah, kemudian berjalan menuju ke menara. Dan di saat naik ke menara, memori dan ingatan orang semakin kuat bahwasanya seperti inilah yang pernah disaksikan dulu bersama Rasulullah. Bilal sudah di atas menara. Rupanya di atas menara Bilal berderai dengan air mata. Lalu Bilal melihat ke tempat yang biasanya Rasulullah ada di tempat itu, berdiri untuk menunggunya turun. Bilal hanya bisa menyeka air mata. Ia menutup matanya, kemudian mengusap air matanya. Di situ dulu aku pernah melihat Rasulullah, kata Bilal. Tangis orang-orang yang hadir di masjid dibarengi dengan tangis Bilal bin Rabah, sehingga disebutkan dalam riwayat, tidak ada tangisan di Madinah yang lebih banyak dan lebih dahsyat dibandingkan dengan tangis yang terjadi pada saat itu. Akhirnya Bilal memulai azannya. Allah
Suasana ini menggelegar, mendayu-dayu, terdengar di mana-mana. Dan sungguh berbarengan dengan suara azan Bilal, suasana di Madinah pada saat itu benar-benar terasa seperti pada saat Rasulullah masih hidup dan berada di antara mereka. Hembusan angin dan hawa perasaan yang kuat terasa seperti ketika Rasulullah masih hidup. Semua orang menangis terseduh-seduh. Ketika Rasulullah wafat, Bilal menghilang lama, tak tahu kemana. Jadi sekarang saat mereka mendengar suara Bilal yang sudah lama hilang, orang-orang merasakan seolah-olah Rasulullah hadir kembali di sekitar mereka, sehingga mereka bertanya lagi, apakah Rasulullah dibangkitkan? Dijawablah oleh orang-orang yang di situ, tidak, Rasulullah tidak dibangkitkan lagi, itu hanya suara Bilal. Kemudian orang-orang yang baru datang itu menundukkan kepala. Oh, ternyata suaranya Bilal. Tak terasa mereka sudah meneteskan air mata. Bilal melanjutkan azan dan sampailah pada lafaz Asyhadu an la Suara tangisan orang-orang semakin kuat. Mereka semakin hanyut dalam kesedihan dan kerinduan. Ya Rasulullah, kami rindu padamu ya Rasulullah. Hingga kemudian sampailah Bilal bin Rabah pada lafaz Asyhadu anna Muhammadan Suara Bilal tidak lagi terdengar. Ternyata saat itu Bilal sudah pingsan saat menyebut kalimat Muhammad. Dan ternyata saat itu banyak orang yang sudah terjatuh. Orang-orang banyak yang pingsan, tidak mampu mendengarkan. Pada saat tersadar, Bilal hanya berkata, lanjutkan azannya, aku tidak mampu lagi untuk melanjutkan. Allahu Akbar. Ini adalah makna cinta yang sangat agung, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Saudara-saudaraku, meskipun kita tidak hidup sezaman, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dan para sahabat, bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan kenikmatan untuk mencintai Rasulullah. Justru meskipun mereka tidak bisa ditangkap dengan panca indera, kenikmatan untuk mencintainya akan tetap ada, yakni dengan mengikuti kebaikan-kebaikan, meniru sifat-sifat, serta patuh pada ajaran Rasulullah. Seorang mukmin yang mencintai Nabi Muhammad akan dikumpulkan bersama Rasulullah kelak di surga. Meskipun ibadah-ibadah yang dilakukan tidak sesempurna seperti ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis diceritakan, ada seorang Arab Badui yang bertanya, ya Rasulullah, kapan kiamat datang? Kemudian Rasulullah berkata, apa yang telah kamu siapkan untuk menghadapinya? Kemudian orang Badui itu menjawab, aku tidak mempersiapkan banyak sholat, juga tidak mempersiapkan puasa untuk menghadapi kiamat ya Rasulullah, tetapi aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda, Al-mar'u ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Kemudian dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 Allah berfirman, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya teman. Ayat di atas diturunkan kepada Sauban, yaitu budak Rasulullah. Sauban adalah orang yang sangat mencintai Nabi, dan seorang yang tidak kuat berlama-lama tidak bertemu dengan Nabi. Ketika diceritakan tentang akhirat, ia sangat khawatir tidak akan dapat bersama dengan Rasulullah di surga, karena tentulah Nabi akan bersama-sama dengan para Nabi yang lain. Membayangkan hal itu, Sauban menjadi khawatir. Ia cemas jikalau tidak bisa bertemu dengan Rasulullah lagi, apalagi ketika Rasulullah sudah wafat. Ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa dahsyatnya perasaan cinta akan menjadikan seseorang yang mencintai itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya.
Tentunya saudara-saudaraku, mentaati dan mencintai Nabi harus disertai dengan rasa cinta di dalam melaksanakan ajaran-ajaran yang kemudian dibuktikan dengan kesalehan pribadi ataupun kesalehan sosial. Meskipun ibadah yang kita lakukan tidak akan sempurna seperti ibadah Nabi, paling tidak dengan mencintai Nabi Muhammad, ibadah-ibadah yang kita lakukan akan bernilai tinggi. Itulah harapan kita semua. Semoga kita sekeluarga dikumpulkan dengan Rasulullah dan para sahabatnya di surga. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.